Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Febriana dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 10, SMA Negeri 12 Palembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965 Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI. Di sini saya telah mempunyai 3 wawasan materi. Yang pertama, pengertian G30S PKI. Yang kedua, sebab-sebab munculnya pemberontakan G30S PKI. Dan yang ketiga, 7 pahlawan revolusi yang ikut gugur dalam pemberontakan tersebut. G30S PKI merupakan singkatan dari Gerakan 30 September tahun 1965 Partai Komunis Indonesia. Adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada malam 30 September sampai dengan awal bulan selanjutnya, yaitu 1 Oktober 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. G30S PKI sendiri merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk merobohkan pemerintahan Presiden Soekarno dan ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang merupakan ketua PKI pada saat itu. Kedua, sebab-sebab munculnya pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yaitu sejak D.N. Aidit terpilih menjadi ketua PKI pada tahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali PKI yang porak-poranda akibat kegagalan pemberontakan pada tahun 1948. Usaha D.N. Aidit berhasil dengan baik. PKI juga membentuk biro khusus yang bertugas untuk mempersiapkan kader-kader di berbagai organisasi politik, termasuk di dalam tubuh ABRI. Setelah PKI merasa cukup kuat, dihembuskan isu bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno yang bertepatan pada ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Tuduhan itu ditolak oleh Angkatan Darat. Namun, dalam memperingati hari ulang tahun ABRI, puluhan ribu tentara berkumpul di Jakarta, sehingga dugaan-dugaan akan terjadinya kudeta semakin besar. Tiga, biodata dan kronologi mengenai 7 pahlawan revolusi yang dibunuh dalam G30S PKI. Ketujuh pahlawan tersebut yaitu: yang pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Menpangar. Yang kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto sebagai Deputi 2 Pangar. Yang ketiga, Mayor Jenderal Haryono Mastikto Darmo sebagai Deputi 3 Pangar. Yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman sebagai Asisten 1 Pangar. Yang kelima, Brigadir Jenderal Donald Izacius Panjaitan sebagai Asisten 4 Pangar. Yang keenam, Brigadir Jenderal Sutojo Siswomiharjo sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor. Yang ketujuh, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean sebagai Ajudan Jenderal A.H. Nasution. Yang pertama, Letnan Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ia meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965 karena dibunuh oleh anggota G30S PKI pada saat mencoba menculik beliau di rumahnya. Pada saat kejadian naas itu, tepatnya pukul 4.25 waktu Indonesia Barat, rumah Jenderal Ahmad Yani didatangi pasukan yang berpakaian cakrawirawa. Salah seorang tentara yang bernama Raswat menghampiri dan menyampaikan pesan kepada beliau bahwa Jenderal Ahmad Yani dipanggil Presiden. Jenderal menyanggupinya, namun dia ingin mandi terlebih dahulu. Akan tetapi pasukan cakrawirawa melarangnya. Kemudian Jenderal Ahmad Yani berbalik masuk ke dalam rumahnya. Saat itulah
beliau ditembak dan peluru berhamburan ke kaca rumahnya dan mengenai tubuh Jenderal Ahmad Yani. Kemudian jenazah Ahmad Yani dibawa ke lubang buaya. Yang kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto, lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1922 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ia meninggal di lubang buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 karena dibunuh oleh anggota G30S PKI. Pada tanggal 1 Oktober sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Maijen Suprapto telah didatangi oleh pasukan Cakrabirawa. Rumah Maijen pada saat itu tidak ada penjagaan. Maijen Suprapto sendiri yang tidak bisa tidur keluar rumah dan disambut oleh dua Kopral Supratman yang menyatakan bahwa Presiden ingin segera bertemu. Jenderal Suprapto dilarang untuk berganti pakaian dan segera dibawa ke dalam truk Toyota untuk menuju ke lubang buaya. Ketiga, Mayor Jenderal Haryono Mastito Darmo, lahir pada tanggal 20 Januari tahun 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Ia meninggal di lubang buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 karena dibunuh pada peristiwa G30S PKI. Sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, pasukan Serka Bungkus telah berada di kediaman Maijen Haryono di Jalan Prambanan. Maijen Haryono terbangun karena terdengar suara Cakrabirawa. Sebelumnya ia telah menyadari bahwa ia telah diancam dan satu batalion satu resimen mengetuk pintu rumah. Dan terdengar suara Maijen Haryono untuk bertemu pukul 8 saja. Akan tetapi pada saat itulah Sersan Bungkus mendobrak pintu dan menembakkan senjatanya ke arah Maijen Haryono. Kemudian jenazah Maijen Haryono dibawa ke lubang buaya. Yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman, lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah. Ia meninggal di lubang buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 karena terbunuh oleh G30S PKI. Pada hari itu, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik telah tiba di rumah Maijen S. Parman. Kemudian pasukan tersebut mengatakan kepada Maijen S. Parman bahwa mereka menjemput Maijen atas perintah Presiden, lalu segera membawa Maijen S. Parman ke dalam mobil untuk segera ke lubang buaya. Yang kelima, Brigadir Jenderal Donald Ignatius Panjaitan, lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1925 di Tapanuli. Beliau meninggal karena dibunuh oleh G30S PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Pada hari kejadian, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik telah tiba di kediaman Panjaitan. Pasukan tersebut mengatakan agar menjemput dirinya atas perintah Soekarno. Panjaitan pun bersiap dengan rapi dan resmi, lalu turun ke lantai 2. Setelah turun, setibanya di halaman rumah, ia ditembak dan dipukul sehingga tewas seketika, dan jenazahnya dibawa ke lubang buaya. Yang keenam, Brigadir Jenderal Sutojo Siswo Miharjo, lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Ia meninggal di lubang buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Pada tanggal 1 Oktober pagi, rumah Brigadir Sutojo telah didatangi rombongan penculik. Rombongan tersebut melarang siapapun untuk melintasi di sekitar rumah sang jenderal. Berdalih ditugas untuk membawa Sutojo bertemu Soekarno. Jenderal Sutojo diringkus di kamarnya, kemudian tangannya diikat dan matanya ditutup, lalu dibawa ke lubang buaya. Yang ketujuh, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1939 di Batavia.
Ia meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun karena terbunuh oleh G30S PKI. Tendean sebenarnya bukanlah salah satu target penculikan. Namun, pada tanggal 1 Oktober 1965, ia tengah berada di rumah Jenderal Ahan Nasution yang merupakan target sebenarnya. Tendean yang saat itu ditanya oleh pasukan penculik yang sedang mencari Jenderal Ahan Nasution mengakui dirinya sebagai sang jenderal. Tendean pun dibawa ke lubang buaya dan terbunuh di sana. Sementara Jenderal Ahan Nasution berhasil selamat dari peristiwa penculikan tersebut. Akan tetapi putri bungsunya yaitu Ade Irmah Suryani turut menjadi korban dalam G30S PKI. Diceritakan oleh Hendriyanti Sahara, yaitu kakaknya Ade, bahwa saat itu Ade tengah berada di gendongan bibinya dan mereka tertembak oleh pasukan penculik. Peluru melewati tangan bibinya dan menembus badan Ade Irmah Suryani. Ade sempat dibawa ke rumah sakit dan mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 6 Oktober 1965. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membacakan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai pemberontakan G30S PKI. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.